Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Gama selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Petrologi. Saya Alika Maulidina Safira dengan NPM 200652855 akan menjelaskan tugas seleksi asisten Praktikum Petrologi yaitu deskripsi batuan. Batuan pertama yang saya deskripsi adalah batuan ini. Hal pertama yang harus diidentifikasi dari suatu batuan adalah warnanya. Di sini warna segarnya atau warna yang belum terkena pengaruh dari lingkungan sekitarnya berupa abu-abu kehitaman, dan warna lapuknya berwarna coklat kehitaman. Komponennya terdiri dari phenocryst dan ground mass. Phenocryst itu mineral yang lebih besar dari ground mass dan dapat dilihat oleh mata, sebanyak 100%, dan ground mass atau massa dasar tidak ada. Lalu teksturnya, batuan ini merupakan holokristalin, yaitu seluruhnya mengandung kristal, lalu kemasnya ekigranular karena mineral-mineralnya ini berukuran seragam, dan termasuk vaneritik karena mineralnya dapat dilihat oleh mata. Ukuran kristalnya di sini terlihat cukup besar sehingga termasuk quartz. Bentuk mineralnya hipidiomorfik. Hipidiomorfik itu terdiri atas mineral subhedral dan anhedral. Subhedral itu cukup terlihat batasan-batasannya antar mineral, dan anhedral itu tidak terlihat batasannya antar mineral. Komposisi indeks warna mineral leukokratik karena warnanya itu cukup terang dan terdiri atas mineral-mineral felsik. Selanjutnya, mineral yang dapat kita lihat dari batuan ini yaitu yang pertama, plagioklas. Plagioklas ini memiliki warna putih susu, seperti yang ditunjukkan. Selanjutnya terdapat kuarsa yang berwarna abu-abu transparan yang ditunjukkan oleh panah. Selanjutnya ada juga mineral mavik yang berwarna hitam. Komposisi mineralnya di sini terdapat mineral utama berupa quartz, yaitu yang berbentuk anhedral dengan warna abu-abu transparan sebanyak 10%. Alkali feldspar tidak ada, plagioklas dengan bentuk subhedral dan anhedral berwarna putih sebanyak 55%, feldspatoid tidak ada, mineral mavik yaitu berupa hornblende dan biotit dengan bentuk subhedral dan warna hitam sebanyak 35%. Untuk mengetahui nama dari suatu batuan, kita perlu melakukan perhitungan normalisasi. Di sini kita lakukan normalisasi level 6 karena termasuk coarse grain crystalline rocks. Yang kita hitung hanya mineral KAPF saja, yaitu quartz, alkali feldspar, plagioklas, dan feldspatoid. Diketahui di sini quartznya 10%, maka perhitungannya itu jumlah quartz per jumlah mineral KAPF, yaitu di sini quartz dan plagioklas dikali 100%. Maka hasilnya 15,4% di sekitar sini. Lalu kita hitung plagioklasnya didapatkan 84,6% di sekitar sini. Namun di sini ada 3 nama batuan, yaitu dioritic rock, gabbroic rock, dan anorthositic rock. Karena jika gabbroic rock itu biasanya terdapat mineral basalt yang sangat banyak berupa piroksen atau olivin, dan anorthositic itu mengandung plagioklas yang sangat banyak, maka kita namakan batuan ini dioritic rock. Lalu dapat kita lihat di sini batuan ini memiliki tekstur orbicular, yaitu seperti bulatan-bulatan. Orbicular dioritic rock ini memiliki genesa atau keterbentukan, yaitu batuan ini merupakan batuan intrusif yang terbentuk saat magma membeku di dalam permukaan bumi. Magma membeku dengan waktu yang lambat sehingga kristal dapat berkembang dan menjadi berukuran besar atau coarse. Struktur orbicularnya terbentuk karena titik nukleasi tidak sempurna akibat kurangnya bahan untuk mengembangkan mineral, sehingga terbentuk mineral lain di sekitar titik nukleasi. Kegunaannya biasanya untuk ornamen, lantai bangunan, dan juga perhiasan. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan batuan ini. Batuan ini termasuk ke dalam batuan metamorf dengan warna hijau keabuan dan merah. Teksturnya berupa nonfoliasi granofelsik. Nonfoliasi itu karena tidak terlihat adanya penjajaran mineral-mineral, dan granofelsik karena bentuk butiran mineralnya itu seperti granular. Strukturnya masif karena tidak dapat diidentifikasi struktur lainnya. Komposisi mineral yang terdapat pada batuan ini adalah quartz sebanyak 35%,
ompasit sebanyak 40% dan garnet sebanyak 25%. Qualifiernya itu kita urutkan dari mineral yang paling sedikit, yaitu garnet, quartz, ompasit. Dan root name-nya adalah Granovells, sehingga nama batuannya adalah garnet, quartz, ompasit, Granovells. Selanjutnya mineral-mineral yang terdapat pada batuan ini, yaitu ompasit, dapat dilihat berwarna hijau, seperti yang ditunjukkan oleh panah. Lalu kuarsa yang berwarna abu-abu transparan, dan juga terdapat garnet yang berwarna kemerahan, seperti yang ditunjukkan pada panah. Cara pengklasifikasiannya yaitu kita masuk ke step 1, kita telah mengetahui batuan tersebut adalah batuan metamorf atau batuan transformasi, dan kita belum mengetahui protolitnya apa, sehingga kita langsung ke step kedua. Nah, di sini kita telah mengetahui mineralnya apa saja dan strukturnya apa, maka kita masuk ke kotak yang ini. Di kotak ini kita harus melihat dari tabel selanjutnya. Di sini kita mendapatkan nama batuan yaitu eklogit karena dari kandungan mineralnya terdapat garnet, ompasit, dan juga quartz. Teksturnya di sini cocok yaitu granovelsic. Batuan eklogit ini memiliki genesa atau keterbentukan yaitu batuan asal atau protolit terkubur lalu mengalami perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Mineralnya kemudian mengalami alterasi. Alterasi itu sendiri adalah proses perubahan komposisi mineralogi batuan karena suhu dan tekanan tadi. Tekstur granovelsic terbentuk akibat butiran yang saling menyesuaikan batasnya dalam keadaan padat. Kegunaan dari batuan ini yaitu untuk dekorasi, perhiasan, dan industri medis. Batuan selanjutnya yang akan saya deskripsikan adalah batuan ini. Batuan ini merupakan batuan sedimen yang memiliki warna segar putih keabuan yang dapat dilihat di sini. Lalu warna lapuknya itu abu kehitaman. Teksturnya memiliki ukuran butir yang dapat dilihat dari skala Wentworth. Grainnya termasuk medium sand dan matriksnya termasuk coarse silt. Morfologi butir terlihat di sini butirannya cukup bulat sempurna dan juga halus. Sphericity atau seberapa jauh ia telah tertransportasi termasuk high sphericity. Dan roundness-nya itu subrounded. Pemilahannya karena dia ukurannya seragam maka termasuk very well sorted. Lalu porositas yaitu ruangan kosong dari batuan ini kira-kira sebanyak 5%. Strukturnya masif karena tidak dapat diidentifikasi struktur lainnya. Selanjutnya mineral yang terdapat pada batuan ini. Pertama adalah kuarsa yang berwarna abu-abu transparan, dapat dilihat dari tanda panah. Lalu feldspar yang berwarna abu-abu kecoklatan. Lalu terdapat juga litik yang berwarna coklat kehitaman. Sebelum kita mengetahui persentase dari massa dasar dan juga butirnya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu komponen yang ada dalam batuan sedimen siliciklastik ini. Pertama adalah grains, yaitu mineral yang dapat terlihat jelas, lalu matriks, mineral yang berukuran jauh lebih kecil daripada grains, lalu pore space atau porositas, semen yaitu untuk menempelkan mineral dengan mineral lainnya. Sehingga dapat kita ketahui massa dasarnya itu matriks sebanyak 5%, semen sebanyak 5%, butiran berupa mineral kuarsa 70% karena terlihat dari batuannya itu dominan berwarna abu-abu transparan, lalu feldspar sebanyak 10%. Ada juga litik sebanyak 10%. Karena ukuran pada batuan ini dominannya adalah medium sand, maka kita lakukan klasifikasi berdasarkan Petitjohn. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi untuk mengetahui nama batuan. Karena matriksnya itu 5%, maka dilakukan klasifikasi arenit. Nah, pertama-tama itu quartznya 70% di sekitar sini, lalu feldsparnya 10%, dan litik fragmentnya 10%. Sehingga didapatkan nama batuannya suplit arenit. Suplit arenit ini memiliki genesa atau keterbentukan yaitu terbentuk dari suatu batuan asal yang mengalami pelapukan dan erosi disebabkan oleh berbagai agen seperti angin, air, ataupun es. Setelah itu terjadi proses transportasi, yaitu pengangkutan material dari tempat asal ke tempat pengendapannya. Setelah material mengendap, terjadi kompaksi dan sementasi. Kompaksi itu adalah pemadatan saat material sedimen mendapat tekanan, dan sementasi penyemenan, sehingga mineral saling menempel dan mengikat satu sama lain. Kegunaannya bisa dipakai untuk dekorasi dan juga lantai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.